Shalom. Terpujilah Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang terus menuntun dan mengarahkan kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita boleh diperkenankan bersekutu memuji menyembah Dia. Syukur kepadanya atas kasih dan penyertaan-Nya. Berbahagialah kita yang senantiasa merasakan dan memancarkan kasih Kristus dalam persekutuan kita. Mari memuji dan memuliakan nama-Nya sebagai orang-orang yang senantiasa menaruh harap pada Kristus sebagaimana tema kita hari ini. Bersama-sama kita lantunkan pada pagi yang cerah. Aku datang padamu. Pada pagi ini yang cerah, aku datang padamu. Ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya. Hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Menyertai saudara juga. Bersama-sama kita akan bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahagialah yang di jalannya. Bahagialah
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi di dalam Matius 5 ayat 43 hingga 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus,
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa dalam hidup kita senantiasa hidup dalam pengandalan diri. Karena itu mari kita mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kita untuk layak menjadi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan tebusan Tuhan. Mari berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengakui bahwa seringkali kami hanya menaruh harapan pada hal-hal duniawi, bukan pada Kristus yang adalah sumber pengharapan yang sejati. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami terlalu sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan kuasa-Mu yang sempurna. Kami terlalu sering mencari keamanan di dalam harta, status, dan pengakuan dari manusia. Sementara Engkau ya Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kami yang sejati. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan ya Allahku, inilah doaku, ku naikkan kepadamu. Terimalah hamba-Mu, hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan cela, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan ya Allahku, kuatkan imanku sehingga aku mampu menjadi saksi-Mu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut. Engkau nakodaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Efesus 2 ayat 8 hingga 10 mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amin. Sidang jemaat, kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang berdosa, namun Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita, sehingga sepatutnya juga kita datang membawa korban syukur kita dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Sementara pundi dijalankan masih ada 6 orang yang kita akan tuangkan. Sidang jemaat dikasih Tuhan, sementara pun dijalankan masih ada persembahan warga jemaat berupa naturah. Kita menguangkan. Ya, ini untuk pembangunan. Diinformasikan bahwa tahap penyelesaian lantai 2 dan menara sementara berlangsung. Kiranya dukungan warga jemaat menjadi berkat untuk penyelesaian gedung gereja. Ya, untuk pembangunan pisang 100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 3 kali. Ya, buah naga masih untuk pembangunan. Silakan tor harga. Ini kamu tahu jangan, tidak kamu tahu jangan, Buddha tahu jangan. Ya, buah naga untuk pembangunan 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali.
Ya, masih untuk pembangunan rambutan. Ya. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. Tak mau? 3 kali. Ya, ini untuk jemaat pisang. Ya, persembahan untuk jemaat. Silakan ditawar harga. Putih. Tak mau? 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh, dia papalek pembangunan ini bisa tangan dikira lain nak. Ya. Punti bulan rakasan nanti nasang atau tua. Ya. Masih untuk pembangunan. Rp100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini untuk PPGT Punti. Tidak jualan 100 pisan. 101 kali, 102 kali, 3 kali. Oh, pembangunan Pantai Pisang ya? Masih untuk pembangunan. Tak mau? Tak kerja misalian. Pisang untuk pembangunan. Tak kok parka makaron ke? Ayah. Ya. Oh, ini tadi untuk pembangunan tapi disuruh lelang dan kembalikan untuk sekolah minggu. Terima kasih Bapak Ibu yang mempersembahkan kembali rambutan untuk sekolah minggu. Silakan tawar harga. 50 penduan, langsung mau penduan. 2 kali, 3 kali. Angkat tangan. Oh iya. Ya. Di Parampeduka kuma tekan tera sementara berproses, butuh dukungan dari Bapak Ibu. Ya. Silakan. Dompo pisang. Untuk tekan tera 50 satu kali, 50 2 kali, 3 kali. Ya, ya lada katokon untuk sekolah minggu pekan anak, pelaksanaan pekan anak sekolah minggu Jemaat Kerambe. Ya, tak kamu saya masih anak tas sekolah minggu. 100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 3 kali. Ya, masih peruntukan yang sama untuk kegiatan pekan anak. Lada katokon 100 satu kali, 100 2 kali, 3 kali. Oh, mari rem pale. Ya. Dempah. Detailnya mende. Masih untuk pekan anak. Kamu masih te anak tes yampota. Perhatian lebih untuk anak. 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, dempah. Masih ada katokon pekan anak. Tak jam salian. Oh, tae. Oh. Yang tae katanya. Ya.
Dem pada 2. 100 2 kali 3 kali. Saya marah. Ya, dem bisa ada katekon. Ngasih untuk pekan anak. 50 pis sampai duan. Pentalung kita itu kendek ki. Pentalun. Ya, demikian pengakuan natura kepada yang mempersembahkan kami ucapkan terima kasih dan Bapak Ibu yang mengambil bagian. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas berkat dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami berikan, baik melalui pundi, natura, atau persembahan syukur lainnya. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita dan ajarlah kami untuk selalu setia dalam mengelola berkat-Mu dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Juga bagi segenap yang menyaksikan secara live streaming hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Di pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana ada di sini, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan selalu baik bagi kami, dengan kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Mempersiapkan diri kami untuk selalu disirami oleh sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami untuk kami mampu memahami apa makna kebenaran firman-Mu kepada kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Yeremia 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga terambil dari pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan, Injil Lukas pasal 6, ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk
oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin, firman Tuhan. Kami Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bersama-sama untuk beribadah. Menyempatkan waktu kita untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita juga bersama dengan saudara kita yang akan menerima pemberkatan perkawinan, yaitu saudara Ana Sampe dan Octavianus. Dalam firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menaruh harap pada Kristus. Makrannuan lako Kristus, makrannuan. Apa ratu disanga makrannuan atau berharap? Tentu banyak yang menjadi harapan-harapan kita. Harapan berarti keinginan, kerinduan, cita-cita, angan-angan untuk bisa terjadi. Yang atau biasa dikua semoga, mudah-mudahan. Ya kena dadi siamo, tu siturukna kusanganna, napasak ke puang. Namun banyak juga yang berangan-angan, mencita-citakan segala sesuatu yang membuatnya bukan untuk berharap yang positif, tapi mengharapkan sesuatu yang di luar dari kekuatannya, kemampuannya, di luar dari usahanya, perjuangannya. Tapi lamorai kumo inala dipaksakan lah susito. Berharap boleh-boleh saja Bapak Ibu, karena itu memang manusiawi
kita hanya berharap. Tapi tak bisa lan tentukan nih, lalu pastikan nih, kumo ya tu di sanganna, ya tu di yangana, harus terjadi. Pokoknya aku saya harus jadi ketua, saya harus jadi kepala, saya harus jadi nomor 1. Ya ketai, kampai. Makanya orang biasa buat segala sesuatu, cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang harus terjadi dalam dirinya. Karena tandai kumua kita ini hanya boleh berharap dan berjuang, berusaha untuk mendapatkannya. Kadangkala apa yang kita justru harapkan, Bapak Ibu, biasa jauh panggang dari api. Jauh dari apa yang kita harapkan terjadi. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, kenyataan yang kita alami, kita hadapi. Makanya banyak orang yang putus asa, banyak orang yang hilang pengharapan, mundur, menghilang karena putus asa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita berbicara soal menaruh pengharapan kepada Kristus. Lulako puang Yesu tu diona mintu ranunta. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, mengajarkan kita tentang hidup yang berpengharapan. Makranuan kepada Yesus Kristus, di mana Alkitab mengajarkan kita untuk menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Kenapa Yesus menjadi tumpuan pengharapan kita? Mengapa Yesus itu dalam 1 Korintus bacaan kita tadi, kita jadikan sebagai tempat menaruh pengharapan hidup kita? Kalau kita baca dalam 1 Korintus bacaan utama, bahan utama hari ini mengajarkan tentang siapa Yesus yang bangkit. Bertolak pada kebangkitan Yesus sebagai fakta bahwa ketika ia mengatakan akan bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, ini mempunyai arti yang sangat penting bagi iman kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan terbukti benar ketika ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit. Benar, ia akan bangkit. Ia bangkit dari kematian. Di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19, di mana dia akan dihukum, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diolok-olok, ia disesah, ia disalibkan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Setelah Yesus mengatakan penderitaan akan terjadi kepadanya, dan benar apa yang ia katakan itu terbukti melalui kebangkitannya. Dari surat Korintus ini Bapak Ibu, tentu kita belajar ada beberapa kebenaran tentang Yesus yang bangkit. Ini yang memberikan suatu pengharapan dan membuat kita menaruh pengharapan yang pasti kepadanya. Pertama, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kata Paulus, sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Ga inat tu kapatongananna tosarani ke ta ena malimbangun tu puang Yesus. Sebab percaya kepada yang mati, yang kalah, yang tidak berdaya, menandakan bahwa tidak ada kuasa padanya, sehingga tidak ada kemenangan kepadanya. Untuk apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Tak itu bisalah disatuan dia kumua. Apa moga ita te kapatonganan, na ya tu kapatonganan di bendanan, lulako ya pole tomate.
Kalau namanya mati berarti kalah ya. Kalau kita menyaksikan ada pertarungan lalu yang satu kalah, yang lain menang, angkat tangan, nah, goodbye yang kalah. Tetapi karena Kristus bangkit dari kematian, dia menang atas maut, maka kita yang percaya kepada Kristus Tuhan, kita mempunyai jaminan keselamatan. Wah, ada jaminan kepada kita. Nah, saudara-saudara, karena itu membuat orang percaya bangga di sini dalam soal jaminan keselamatannya. Yang kedua, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kata Paulus, maka tidak ada kemenangan atas dosa. Ma dosa taruh paki. Na kungkung taruh piki itu disanga dosa. Na taloi piki itu disanga kama dosan. Ayat 16 sampai 17, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lam pokomi kama dosan. Ya, artinya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika menyangkali kebangkitan tubuh berarti menyangkali kebangkitan Kristus. Dalam ajaran kekristenan kita menganut bahwa ada kebangkitan tubuh, ada kebangkitan daging. Itu kita sebutkan dalam pengakuan iman kita, dalam pengakuan iman rasuli. Jadi kalau kita tidak percaya kebangkitan tubuh, kita membuat pemberitaan para rasul, membuat pemberitaan kita, orang-orang percaya itu menjadi sia-sia atau mubasir banget itu kada tapakareban lantai katuan tato maapatongan. Terlebih lagi pemberitaan Injil ya, tidak hanya membuang-buang waktu yang sia-sia, melainkan juga menjadi pendustaan, memberitakan berita yang tidak pasti, tidak mungkin bisa dikatakan memberikan berita yang mem-PHP orang, memberikan harapan palsu orang. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan kita bangkit dari kematian. Natalo itu kematian, sehingga kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Patalo tu puang tanda kumua patalo ke tomak patongan. Sehingga kematian itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita selesai di dunia ini. Yang ketiga, ya kita na malim bangun tu Yesus, berarti orang Kristen mbak tu kita tosarani tu makranuanan nato temo, kita adalah orang yang paling malang. Kita lah orang yang paling malang. Nah, koindete jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benarnya ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Napalan bahasa Toraya susite manas samang kamo di pamalimbangun jomai tok tomate tu Kristus mendadi buah pak bunga lako mintu na to usalay mo nino. Mengapa disebut Bapak Ibu paling malang? Sabab kalau tidak ada harapan pada kehidupan setelah hidup di dunia ini, yaitu kehidupan kekal, ya maka benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan untuk seterusnya. Ada buah-buah kehidupan, buah-buah iman yang kita boleh tampilkan akan menjadi sesuatu yang mubasir saja, lewat begitu saja ketika orang selesai di dunia ini. Ya, makanya orang biasa bilang begini, "Ai komi tapogau itu bisa na tapogau kita puas-puasin hidup ini, kita makan minum
Saba lai tandai ra ko masiang kita emiki ko tai basiamo gitu. Makanya dengan paham seperti itu Bapak Ibu, kadangkala orang mencari menumpuk sebanyak-banyaknya harta duniawi. Jadi mengejar sesuatu yang bisa mereka nikmati di tengah-tengah dunia ini. Sebab naku ke masiang dombongi tai moki ko tai basiamo to. Artinya bahwa kehidupan ini hanya dapat diperoleh di dunia ini tanpa percaya bahwa ada kehidupan yang kekal, sehingga kehidupan kekal itu harus dicari dalam kehidupan di dunia ini. Ya matonakuan inalan Yesaya, Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya kayak mana tuh Pak Buddha budai lantelino ya tuh di sana kasugiran, jabatan, kehormatan dari manusia, mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya, tapi menjauh dari Allah. Jadi kayak bisa dihitung persen-persen tuh diona kameng kaulan lako puang matua mbaina si dikiluri dibanding dengan kameng kaulan lako tolino batu lako pak barang-barangan. Ya mau tona koin detet. Tu kadang napuang beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, semak tapi kering. Jo padang belantara yang seharusnya butuh air, butuh kesegaran tapi kering. Nah kalau itu hanya dipupuk dalam kehidupan dunia ini, maka ya tadi dikatakan terkutuklah mereka, celakalah mereka. Yang mau tuh disangat tak egain atuh katuan, ya toh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi terpujilah Yesus bahwa kita boleh percaya dan berharap kepadanya bukan untuk hal-hal duniawi ini saja. Tetapi Yesus Kristus telah masuk ke tempat kudus dan membawa darahnya sendiri untuk menebus kita. Jadi kures sumanga mau paki solanasa tu tontong umpatongan nih tujuan kamalim bangunan na puang Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ditebusnya dengan darah yang mahal. Kapualu tuang gaana tu napake puang ulah abak dosata. Tak nala abak ki darah-darah hewan, tapi nala abak ki rarana, darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mahal sekali kita punya harga ini sampai dibayar, dilunasi dengan darah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi kita ini Bapak Ibu orang-orang yang sangat mahal. Kalau kita merasa kita ini sangat mahal karena ditebus dengan darah Kristus, maka kehidupan kita pun harus memperlihatkan bahwa kita begitu berharga karena kita sudah dibayar dengan darah Kristus. Jangan menukar darah Kristus dengan kehidupan yang kita mau tampilkan untuk jauh daripadanya. Empalosong itu mintu kasugiran, empalosong itu mintu kehormatan-kehormatan disebut sebagai manusia yang terhormat di dalam dunia ini. Nayatu diona kameng kau lanta lako puang. Nayatu diona kaun katakuranta puang lantelino. Jadi lah di palosong siami atau kumo umbal atakuan nilameng kau lah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sabak losong ya to naya mintu natu. Disangan naka sugiran lantelino sabak nakuan ina lan Lukas. Bahagialah yang miskin, bahagialah yang lapar, bahagialah moina kabiri komi tahu, tapi karena Kristus akan mendapat upah yang besar di sorga. Lalu napa komi kadatuan suruga akan dipuaskan. Suatu saat kamu akan tertawa bahagia. Karena apa?
kekekalan itu, kehidupan yang kekal itu. Jadi bagaimana dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mewartakan kebenaran firman Tuhan. Makrannuanan kumua den tu puang Yesu mangka mau labaki solanasang ya tu katuan tala disorong pon nolak puang. Anna jamin ki, anna atok ki, ya dia atur seluruh kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita mengatur Tuhan. Tuhan kalau bisa Tuhan seperti ini, saya mau seperti ini, Tuhan ya banyak ya, seolah-olah kita mau mendikte Tuhan untuk datang kepada kita. Mintu atau kamurayan tadi ku papayan nih puang alako kaleku. Kita berharap, ya kita mau dan memaksakan, tapi sudahkah kita semua? Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu nomor satu sebagai tumpuan hidup kita, harapan kita, jaminan kita yang akan memberikan kekuatan berkat dalam hidup kita ini. Patongan kumua malim bangun motu Kristus berarti tidak sia-sialah pemberitaan kita sekarang ini sebagai orang beriman. Tak na terosala tu diona kapatonganan sia Pak boyo talan pengkarangan na puang. Banyak orang yang mengatakan kalau kita kerja di ladang Tuhan, kerja di gereja, apalah dialah. Oh, biasa nak tahu susi ko. Ku amilang penang masa ami ku to teh apa miala. Naku sanga mi papayan tongam mo tu apa tu. Napa bengki puang matua tu kesehatan, kekuatan, pakariban itu kameloan itu adalah luar biasa kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau banyak orang yang percaya dengan pemberitaan firman Tuhan kita itu luar biasa sekali. Sebab upahmu besar di sorga, jerih payamu tidak sia-sia. Dan satu hal Bapak Ibu, ya mau tuh kekekalan, keselamatan bagi orang yang melakukan umpak boyo itu kan itu pengkarangan napuang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan saudara kita untuk akan menerima pemberkatan perkawinan. Menjadi pesan firman Tuhan bagi saudara berdua, bagi kita semua. Kumua umbatakwan ni lompapayan itu kapatongananta menyatakan iman kita, kepercayaan kita dalam dan juga mendengar Yesus yang punya hidup yang kekal itu sehingga ia membukakan kesempatan bagi kita hidup di tengah dunia ini untuk menyatakan peran kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Sebagai tanda syukur terima kasih kita kepada Tuhan untuk pengorbanannya kepada kita dan bukti bagaimana dia membuktikan melalui kebangkitannya untuk menjadi dasar dari harapan kita, maka bagaimana kita mewujudkan hidup yang percaya. Tentu umperangiki sia bagaimana kita menaati firman-Nya. Percaya dan mendengar perkataan Yesus berarti menaruh harap kepadanya, dan berharap kepada Yesus berarti bersedia untuk dibentuk, dituntun untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baru. Jadi panggilan firman Tuhan bagi saudara, Ibu Ana Sampe dan Bapak Octavianus memanggil saudara berdua untuk tetap menaruh harapan pada Kristus, bahwa rumah tangga yang dibentuk hari ini, bagaimana saudara berdua menjadikan Yesus sebagai jurumudi atau nahkoda dalam rumah tangga saudara. Kumwayatu nahkoda tidak akan membiarkan bahtera rumah tangga kita ke jalan yang sesat, tetapi dia akan menjadikan bahtera rumah tangga kita diatur, diarahkan kemana yang Tuhan mau. Tapi kata firman Tuhan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang menyesatkan, tapi rancangan yang penuh damai
sejahtera. Yake tapeng mengkau latongan ke lako puang. Yake tapo pendadi te rumah tanggata, tananan dapota sebagai satu wadah di mana Tuhan hadir. Ya. Percayalah, Tuhan akan mengarahkan rumah tangga kita untuk memperoleh damai sejahtera. Tapi kesebaliknya, kalau kita menganggap kita hebat, kita kuat, lasa-lasa laurakah, siapa dulu dong, gitu. Ya tentu kita akan berjalan sesuai dengan kekuatan kita, berjalan sesuai dengan kamorayanta. Tapi sekali lagi jalanilah rumah tangga kita, rumah tangga saudara, sebagai rumah tangga yang takut akan Tuhan. Rumah tangga yang betul-betul mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan yang adalah nahkoda dalam rumah tangga saudara. Maka akan kuat kokoh, ya, seperti pondasi yang beralaskan batu karang. Kalau datang banjir, kalau datang hujan, badai, tetap bertahan. Tapi kalau rumah bangunan yang dialasi pasir, sebentar-sebentar muina uran-uran tak ada bara abang, bisa terbawa air dan rubuhlah rumahnya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Yesus yang bangkit menjadi jaminan hidup untuk mengerjakan keselamatan kepada kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Kita tunduk kepala, Bapak Ibu, kita renungkan sejenak kembali pesan-pesan firman Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami dan mampukan kami untuk selalu percaya bahwa menaruh harapan hanya kepadamu adalah hal yang paling penting dan harus kami lakukan. Buatlah kehidupan kami semua untuk menjadikan Engkau jaminan kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu teguh dalam iman dan taat akan firman kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan satu akta khusus, yaitu pemberkatan perkawinan bagi saudara kita, Ana sampai dengan Octavianus. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan maka saudara Ana sampai dengan Octavianus akan diberkati, diteguhkan dalam nikah pada jam ini. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jika dalam rumah tangga kalian diberikan kesempatan untuk mendapatkan keturunan.
Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung dan malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilahkan kedua saudara untuk berdiri. Mempelai laki-laki saudara Octavianus. Perlu mic ya. Nah, pemain hitungan ini dah kok. Tak para nala menjawab teh pasiapkan memang mijo. Nah, tebali dah kok. Sambil disiapkan mic-nya, perangi Syuluku Octavianus itu pesan-pesan atau amanat perkawinan. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Ana Sampe dan Octavianus, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Silakan berjabat tangan. Dan saudara akan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kepada mempelai laki-laki dulu. Saudara Octavianus, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Ana Sampe yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Baik. Kepada saudari Ana Sampe? Iya, saya mengaku. Belum. Masih mau ditanya dulu. Mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Octavianus yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Ya, terima kasih. Semangat sekali mempelai perempuannya. Nah, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, saudara-saudara berdua, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa tumangkan namon apasi? Puang matua tak mo natolino la umpasi saraki.
Ya, sementara pengantin dan keluarga memberikan persembahan, diberikan kesempatan kepada Padonsor Jemaat Karambe.
Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sumber pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Berdoa buat saudara kami, Ana Sampe dan Octavianus, yang hari ini Tuhan telah satukan dalam ikatan perkawinan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh anugerah-Mu Engkau berikan kesempatan bagi anak-anak-Mu ini untuk menghadap Dikau, menyerahkan hidup mereka untuk disatukan. Terpuji Engkau ya Allah yang mengaruniakan berkat perkawinan ini bagi kedua saudara kami, untuk menjadi pegangan dalam hidup rumah tangga mereka. Firman-Mu telah disampaikan. Tuhan memberkati kedua saudara kami untuk sungguh-sungguh memegang teguh firman-Mu dan memegang teguh perjanjian mereka satu sama lain, untuk saling percaya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab peranan sebagai istri dan suami. Berkati segenap keluarga, orang tua, kedua belah pihak saudara kami yang juga turut menyaksikan kebahagiaan kedua saudara kami, untuk mereka tetap mendukung dan mendoakan dalam keutuhan rumah tangga saudara kami berdua. Bapa di sorga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan untuk berkat pertambahan usia bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anak-anak kami. Dari tanggal 10 hingga 16 Februari 2025 hari ini, Tuhan terus memberkati kehidupan sehari-hari dalam usia yang Tuhan berikan hari ini untuk dijalani menuju masa depan yang penuh bahagia dan sukacita. Tuhan terus ada menopang kehidupan mereka untuk senantiasa percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa depan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami, orang tua kami, Nenek Vi, Mama Reski, Papa Ricard, dalam kehidupan mereka senantiasa percaya bahwa sumber berkat daripada-Mu dan kehidupan mereka dipertaruhkan sebagai rasa syukur dan pujian hormat kepadamu. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa hari ini dalam ibadah jam 6 tadi pagi, saudara-saudara kami pengurus sekolah minggu Gereja Toraja dan pengurus PKBGT dapat diutus dalam periode 2025-2027. Tuhan memberkati dan terus menolong, menuntun untuk tugas pelayanan yang diemban di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Pakailah hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan panggilan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kehidupan kami, bahwa betapa banyak harapan kerinduan kami yang belum terwujud sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam berharap kepada Yesus Kristus. Kekuatan ada di dalam Engkau yang telah bangkit dan menjamin kehidupan kami, menjadikan kami akan lebih kuat menjalani kehidupan walau ada kegagalan, walau ada kekecewaan yang sering terjadi. Kami berdoa kiranya kekuatan Roh-Mu melingkupi kami sehingga kami tetap kuat dan tegar, seberat apapun pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anak-anak kami, keluarga kami yang saat ini sedang bergumul. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Hermin Kendek, Nenek Iola, Bapak Kambo,
Bapak Antonius Karangan, Bapak Jeffrey Saranga, Bapak Yakin Pandirerum. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang dirawat di rumah. Kami berdoa kiranya kuasa kasih Tuhan selalu hadir melalui para medis, para keluarga, anak-anak cucu yang selalu merawat dan mengabdi bagi orang tua. Tuhan berkati semua usaha pengobatan. Tuhan tuntun dalam pengobatan yang diupayakan saat ini. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk bisa mendatangkan pemulihan kesembuhan bagi setiap yang sakit dan dirawat. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat keluarga yang berduka cita atas kehilangan orang-orang yang terkasih. Berdoa buat keluarga Nenek Tio, kelompok Tondok Lombok yang berduka cita karena ditinggalkan oleh seorang cucu, meninggal dunia di Palopo. Dan saat ini keluarga berangkat ke Palopo. Tuhan hiburkan dan kuatkan segenap keluarga dalam menghadapi duka ini. Kasih sayang Tuhan akan memampukan mereka untuk dapat melihat terang di balik gelapnya duka cita karena kematian. Berkati kehidupan kami semua ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang terlalu menyakitkan, terlalu kehilangan kalau ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, oleh majelis gereja, jemaatmu di sini, oleh pengurus OIG, oleh semua pengerja gereja dalam tugas dan panggilan. Tuhan memberkati, beri kekuatan, hikmat untuk menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk rapat majelis gereja yang akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ini. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam menjadi pemimpin, baik rapat komisi maupun rapat pleno. Tuhan berkati sehingga rapat boleh diarahkan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Ibu Kori Lobo yang hari ini sedang dalam perjalanan ke Makassar untuk berobat. Tuhan menuntun, memberkati dalam perjalanan. Tuhan tibakan dengan selamat di tempat tujuan untuk berobat dan mendapatkan penanganan medis yang baik dan membawa sukacita karena kesehatan kembali kepada Ibu kekasih Ibu Kori Lobo. Bapa di sorga, berkati panitia pembangunan gerejamu di Karambe ini, berkati majelis gereja, anggota jemaat dalam mengupayakan perampungan bangunan gedung gereja ini. Tak ada kekuatan, kemampuan dalam kami semua untuk boleh menentukan waktu selesainya bangunan ini. Tetapi kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi cara-cara yang baik untuk bisa mewujudkan kerinduan kami semua sebagai anggota jemaat di sini untuk melihat bangunan gedung ini boleh rampung dengan baik. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya kedamaian, keamanan selalu tercipta di dalamnya. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, berikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengayomi dengan baik dalam kepemerintahan di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin dan sertai kehidupan kami selanjutnya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sebagai orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan mengarahkan anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan dan dalam pergaulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Tuhan dengar doa kami, sambut kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mohon kesabaran kita sejenak untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat hari ini untuk tanggal 16 Februari 2025 dan warta jemaat yang selengkapnya di grup jemaat dan ada grup printout di belakang. Informasi yang pertama, pemberkatan perkawinan Bapak Octavianus dan Ibu Ana Sampe telah dilaksanakan hari ini, dan kepada saudara-saudara kami ucapkan selamat berbahagia. Tuhan memberkati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang berikut, rencana pengakuan iman Saudara Nyoman Setiawan dari agama Hindu menjadi anggota jemaat Gereja Toraja, Jemaat Karambe, belum ditentukan tanggalnya. Kiranya Tuhan berkati rencana ini. Yang berikutnya, pengutusan pengurus sekolah minggu dan pengurus PKB Jemaat Karambe telah dilaksanakan pada ibadah pertama tadi. Kami mohon dukungan doa dan kerjasama dari setiap warga jemaat sehingga organisasi sekolah minggu dan PKB dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, lanjutan pembekalan Majelis Gereja Jemaat Karambe periode 2005-2027 tentang konseling dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 13 WITA di Jemaat Karambe. 15 WITA jam 3 sore. Yang kelima, pertemuan berkala PWGT kelas SKS Malenong dilaksanakan pada Minggu tanggal 25 Februari 2025 pukul 11 di Jemaat Karambe. Ya, pertemuan berkala PWGT kelas SKS Malenong. Yang keenam, untuk mendukung hari ulang tahun ke-70 Sekolah Minggu dan Pekan Anak Sekolah Minggu SMGT Sekolah Minggu Jemaat Karambe, maka pengurus dan guru sekolah minggu akan mengadakan aksi masak berupa sambal goreng tempe dengan harga standar 30.000 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Jadi tawa asing ke minggu na dialat usadanana guru sekolah minggu. Yang berikut jadwal pelaksanaan rapat majelis gereja untuk hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Ketua 2 yaitu membidangi Komisi Paduan Suara, Komisi Sarana Prasarana, Komisi Multimedia dan Tata Suara dilaksanakan pada pukul 15.00 di gedung Gereja Jemaat Karambe. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, Ketua 1 yang membidangi Komisi Pelayanan, Pembekalan dan Pengembangan SDM, Komisi Liturgi dilaksanakan pada pukul 15.00 di gedung gereja. Kemudian pada tanggal yang sama tanggal 18 Februari 2025 untuk Ketua 3 membidangi Komisi Sosial dan Diakonia. Kemudian Komisi OEG dan Kategorial dilaksanakan pada pukul 16.00 di gedung gereja lantai 2. Yang berikut, penekanan yang berikut, rapat kerja PKB Jemaat Karambe
yang sudah diutus hari ini dilaksanakan pada hari Minggu. Nanti sore jam 16 Februari 2025 jam 17 di lantai 2 di atas. Kemudian yang berikut, rapat kerja pengurus SMGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Waktu akan diinformasikan kemudian melalui WA. Yang berikut, rapat evaluasi program dan penyusunan program PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 15.00. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa TK Antera Jemaat Karambe telah menerima siswa baru mulai tanggal 17 Februari besok ya 2025. Mari anggota jemaat mendukung kemajuan TK Antera. Yang terakhir, atas nama warga jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang telah memimpin ibadah pada saat ini bersama dengan kelompok pelayanan Rentepau, dan yang mengambil bagian ada liturgis, kantoria, operator, dan juga kami Jemaat Karambe. Mungkin ada Bapak Ibu yang pertama beribadah bersama Jemaat Karambe pada hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Demikian penekanan warta jemaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia yang orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupmu, tidak ku takut segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasamu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh
Ibu, Saudara-saudara, sebelum pengutusan dan berkat, ada tambahan penyampaian kepada kita bahwa setelah ini Bapak Ibu tidak langsung pulang. Jadi kami tidak akan ke depan, tapi langsung ke belakang, dan ada acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh liturgi sebentar. Mari Bapak Ibu Saudara, pergilah dan jadilah saksi kasih-Nya di dunia ini. Bawalah terang Kristus dalam seluruh hidupmu, percayalah Tuhan menyertaimu. Saya siap membawa terang Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dan teruslah beriman kepada Kristus, dan Dia akan menjauhkan kita dari segala pencobaan dan membimbing kita untuk melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari percobaan. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Pendeta tadi, bahwa setelah ibadah siang hari ini kita akan lanjut ke acara resepsi dari pemberkatan perkawinan dari kedua saudara kita, Octavianus dan Mona. Dan untuk acara selanjutnya kita bersabar sebentar. Ada ungkapan hati dan ucapan terima kasih dari kedua anak kekasih atau saudara kita dan dari keluarga yang akan disampaikan oleh orang tua terkasih Nenek Diel dengan kasih. Disilakan. Ki pelaku lako kita solanasang bai belo kita mari pipajo inanta dolo dempa kada sama buku lagi pokada jomai te keluarga anak ki hana sola Octavianus na mintu keluarga, jadi tak sabar apa satu ki parampo pakadangki jomai te keluarga dan jom itu anak ki solo dui. Ki gua kurang semangat tu waktu di bengkan ni lamparampo sang buku dua buku kada sia kurang semangat lako kita solo nasang tujona pemberkatan nikah lako te anak ki anak sampai solo Octavianus. Dan kami seluruh keluarga menyampaikan terima kasih. Di Gua Tabe lako Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Kedeni Joren, Sisola Majelis Gereja Jemaat Karambe,
tabe lako tua-tua jemaat dan seluruh anggota jemaat Karambe yang hadir pada saat ini, bahkan seluruh keluarga baik dari Makale maupun yang ada di sini, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam pemberkatan nikah. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja Karambe yang telah memberikan pemberkatan nikah kepada anak kami, Ana sampai dengan Octavianus, sehingga pernikahan ini sah berdasarkan agama yang telah dianut oleh kedua anak kami. Berikutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga, baik dari Mengkendek maupun yang ada di Rantepao, atas kehadiran kita semua di dalam pemberkatan nikah pada hari ini. Kemudian kepada anggota jemaat, seluruh anggota jemaat Karambe, kami mengharapkan kiranya masih tetap tinggal kita sama-sama mengadakan perjamuan kasih yang telah disiapkan oleh keluarga kedua belah pihak. Berikutnya, apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam jamuan kasih nanti, kami mohon dimaafkan karena itu adalah keterbatasan. Demikian hanya apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat yang telah melaksanakan pemberkatan nikah kepada kedua anak kami, Ana Sampai dan Octavianus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, demikian ungkapan hati dan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh orang tua terkasih Nenek Diel, dan atasnya diucapkan terima kasih. Bagaimana yang di luar, apa sudah siap dan kita bisa doa syukur? Cek ya, tak sabar apa satu sementara disiapkan dulu jatuhan.